Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anggi Yuliana, mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Palembang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Administrasi Pendidikan. Di sini saya akan mereview jurnal dari Hadi Laksono tahun 2022 tentang pengambilan keputusan dalam kepemimpinan pendidikan berbasis agama, filsafat, psikologi, dan sosiologi. Penelitian ini ditunjukkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis apa, mengapa, dan bagaimana pengambilan keputusan dalam kepemimpinan pendidikan berbasis agama, filsafat, psikologi, dan sosiologi. Dari penelitian ini dihasilkan bahwa pengambilan keputusan dalam kepemimpinan pendidikan adalah upaya optimal pendidikan untuk mengambil keputusan yang tetap dan tepat. Dengan 1. Berbasis agama bermakna berdasarkan ajaran Tuhan yang mengharuskan keadilan dengan cara tidak pilih kasih, tanpa kebencian, tidak mengikuti hawa nafsu, tidak memutarbalik fakta, dan berani bersaksi. Yang kedua, berbasis filsafat bermakna berdasarkan pengetahuan dan pendidikan dengan akal budi yang menghargai eksistensi manusia bebas bertanggung jawab dengan cara demokratis, non-direktif, akomodatif, dan partisipatif. Yang ketiga, berbasis psikologi bermakna berdasarkan ilmu jiwa yang menekankan dorongan dasar perilaku manusia melalui pendekatan naluri, metode persepsi, emosional, dan motoris, dan kepribadian metode disposisi, temperamen, dan karakter. Dan keempat, itu berbasis sosiologi, berarti berdasarkan ilmu sosial yang memperhatikan jejaring aktor sosial dengan cara mengidentifikasi visual, jejaring, dan sentralisasi perantara. Selanjutnya, pendahuluan. Kepemimpinan pendidikan selalu menjadi trending topik pembahasan di Indonesia, terutama sejak terjadinya pergeseran pembagian kewenangan urusan pemerintah dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 yang berlaku efektif 1 Januari 2017 sebagai pembaharuan beberapa kali dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Pergeseran pembagian kewenangan urusan pemerintahan tersebut dibagi menjadi 3, yaitu 1. Urusan absolut yang sepenuhnya menjadi urusan pemerintah pusat dari 6 urusan. Yang kedua, urusan umum yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Yang ketiga, urusan konkuren yang dibagi antara pemerintahan pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten atau kota. Struktur urusan pemerintahan dari pusat dapat didekonsentrasikan kepada perangkat pemerintah pusat atau wakil pemerintah pusat di daerah. Sedangkan urusan-urusan konkuren pemerintah pusat didekonsentrasikan kepada gubernur selaku wakil pemerintah pusat. Dan yang kedua, urusan pemerintahan pusat dan urusan konkuren pemerintahan pusat dapat ditugas membantukan kepada daerah dan atau desa. Hal ini nampak
dalam urusan pendidikan yang merupakan pelayanan dasar yang menjadi urusan konkuren wajib, di mana pemerintah pusat memiliki kewenangan menetapkan standar nasional pendidikan dan pengelolaan pendidikan tinggi. Pemerintah provinsi sebagai kewenangan mengelola pendidikan menengah dan mengelola pendidikan khusus, dan pemerintahan kabupaten atau kota memiliki kewenangan mengelola pendidikan dasar, mengelola pendidikan usia dini, dan mengelola pendidikan non-formal. Pergeseran pembagian kewenangan urusan pemerintahan tersebut itu tentunya berdampak pada pola pengambilan keputusan oleh pemimpin pendidikan yang tadinya serba sentralistik atau konsentrik atau tergantung pemerintahan pusat, menjadi semi otonom atau semi dekonsentrik. Itu tergantung mana yang dekonsentrasikan dan ditugas pembentukan atau membantu oleh pemerintah pusat untuk sebagian urusan pendidikan. Dalam konteks ini, pemimpin pendidikan, baik pada tingkat pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun satuan pendidikan, dituntut mampu membuat keputusan yang selain tepat dan cepat juga sinergi dan seimbang, mengakomodasi kepentingan pusat, daerah, dan satuan pendidikan. Banyak ahli yang menawarkan konsep pengambilan keputusan yang efektif dan dapat dijadikan pedoman oleh para pemimpin pendidikan. George Terry menawarkan 4 dasar pengambilan keputusan yang efektif, yaitu 1. Intuisi, yang berdasarkan perasaan subjektif dari pengambilan keputusan. Yang kedua, rasional, yang bersifat objektif, logis, transparan, dan konsisten karena berhubungan dengan tingkat pengetahuan seseorang. Yang ketiga, fakta, yang didasarkan pada kenyataan objektif yang terjadi sehingga keputusan yang diambil dapat lebih sehat, solid, dan baik. Yang keempat, wewenang yang didasarkan pada wewenang dasar dari manajer yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari bawahannya. Yang kelima, itu pengalaman yang didasarkan pada pengalaman seorang manajer. Dan selanjutnya, yaitu metode penelitian. Metode ini diambil dalam penelitian ini, pendekatannya adalah kuantitatif, deskriptif, pengumpulan datanya adalah library research 10, dan analisis datanya adalah konteks analisis 11, terkait pengambilan keputusan dalam kepemimpinan pendidikan berbasis agama, filsafat, psikologi, dan sosiologi. Dan terakhir itu kesimpulan. Berdasarkan deskripsi dan pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa pengambilan keputusan dalam kepemimpinan pendidikan adalah upaya optimal pemimpin pendidikan untuk mengambil keputusan yang tepat. Nah, itu tadi penjelasan dari saya tentang jurnal ini. Apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati ibu bapak atau yang lainnya, saya minta maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.